Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya anin Nabi alaihi assalatu wassalam annahu satamana kanjeng Nabi iku qala ngendika sapa kanjeng Nabi as-salatu iku mardhatur rabbi. As-salatu utawi salat iku mardhatur rabbi, ngridhoakene Gusti Allah. Jadi amal sebanyak apapun kalian lakukan tidak akan mendapatkan ridhonya Allah tanpa dengan ibadah sholat. Sama juga sebaliknya, kamu melakukan sholat fardu 5 waktu, kamu ibadah puasa, tapi tidak berbuat baik kepada orang tua, tidak wabil ihsani wabil walidain, tidak bil ihsan kepada kedua orang tuanya, wabil qurba kepada kerabat dekat atau kepada anak yatim, kepada tetangga, ibadah sholatnya juga, puasanya juga tidak diterima. Jadi imtithalu awamirihi ini melaksanakan perintah itu dalam perspektif yang sangat luas, bukan sempit. Bukan hanya ibadah puasa, bukan saja orang muslim itu dituntut ibadah sholat dan ibadah puasa tok sama zakat tok. Kalau mampu ya dituntut sodako. Kalau tidak mampu berarti dia ya semuanya berbakti orang tua, berbuat baik, berperilaku jujur, tidak pembohong, tidak adu domba, tidak suka hibah, rasanya uang, tidak boleh. Jadi memang dibutuhkan amal yang sempurna. Wa sunnatul anbiya, sholat itu juga sunnatul anbiya, artinya sholat itu juga dilakukan oleh para nabi, dilakukan oleh para nabi, bukan saja oleh Nabi Muhammad SAW. Semuanya dilakukan. Puasa juga bukan hanya yang melakukan itu bukan hanya saja orang yang sudah masuk Islam. Dari nabi-nabi sebelumnya sudah dilakukan ibadah puasa. Nabi Nuh alaihi salam juga puasa. Beliau selamat juga dikarenakan puasa. Nabi Daud apalagi, yang wakilah dikatakan sampai saat ini, Nabi Khidir ya, sampai saat ini beliau masih hidup, Nabi Khidir. Nabi Daud juga melanggengkan puasa. Makanya kadang dikenal ada puasa Daud 40 hari mutih. Malah puasanya nabi-nabi zaman dahulu itu lebih panjang ketimbang kita. Dimulai dari habis Isya sampai lagi habis Isya kembali. Kalau kita kan enak, diberikan keringatan. Umatnya Kanjeng Nabi ini diberikan keringatan. Selesai hurubis samsi, matahari surup, kita sudah boleh makan. Boleh yang punya suami istri boleh berhubungan suami istri. Kalau dulu nggak boleh, dulu tidak bisa. Oh bagaimana bisa? Wong Isya itu buka, kemudian langsung puasa lagi. Wa hubbul malaika, salat itu dicintai oleh malaikat, karena ini juga meneladani malaikat. Malaikat kan pegawaiannya tahmid, tasbih atau zikir kepada Allah, sujud, ruku, tasbih, itu kerjanya malaikat. Dan Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam yang menghendaki sendiri umatnya itu biar seperti malaikat. Gitu. Wa nurul ma'rifati, as-sholatu nurul ma'rifah. Sholat itu juga akan mendapatkan nurul ma'rifah, cahaya ma'rifat yang kelak pada suatu saat orang yang melakukan ibadah atau ketakwaan terhadap Allah secara menyeluruh kelak akan dapat melihat Allah, akan dapat melihat Allah. Nah, ini juga disebabkan karena nurul ma'rifah. Wa aslul iman wa wajibatud du'a. Aslul iman. Kemarin itu dijelaskan aslul iman. Aslul itu pokok, utama, intinya iman. Jadi kalau sholat hanya doa saja tidak cukup, sholat dzikir saja tidak cukup. Walaupun secara etimologi bahasa bahwa sholat itu adalah doa. Sholat itu juga dzikir, tapi tidak cukup. Harus dilakukan dengan gerakan seperti apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Dan bisa, walaupun dia sudah punya nurul ma'rifat, bisa berkomunikasi langsung misalnya dengan sang khalik. Terus tidak sembahyang, hanya doa. Dimaknai sholat secara etimologi adalah doa atau dzikir. Boleh enggak? Tak boleh. Karena bukan tuntutan syariatnya, bukan seperti itu. Tuntutan syariatnya ya shollu kama ra'aitumuni usolli. Nabi sembahyangnya bukan dzikir dong. Nabi sholatnya bukan doa dong. Bukan seperti itu. Wa wajibatud du'a. Nah, kamu kalau kepengen doanya disembadani, dijawab sama Allah, ya sembahyang. Caranya adalah dengan sholatnya yang baik, sholatnya yang benar. Sholat yang benar itu aslinya begini. Sholat yang benar itu ya sebelum dimulai waktu adzan sholat itu si musolli ini sudah kumpul di musola di tempat sembahyang. Jadi ketika masuk dia posisinya dalam keadaan tenang, dalam keadaan tenang, tumaknina. Kalau tumaknina, kolbunnya juga kolbun khusyuk, hati yang khusyuk. Nah, kalau kayak saya ini ya apa namanya, naik turun itu ya kadang kolbun khusyuk, kadang orang khusyuk. Kenapa? Pan sembayang kayak kudu nguber-nguber wedus. Pan sembayang kadang kudu nguber-nguber. Ya wong nek guru kan kayak wong angon, santrine kayak wedus. Jadi nek santrine pan sembayang kudune disabeti disit kanggo sembahyang. Angelen ngono. Sebentina kudu kayak gue terus waktu awan, waktu sore, waktu bengi, bahkan waktu pagi. Pasti seperti itu terus. Ya jenenge manusia kadang ada sesuatu yang bisa diterima, ada yang tidak bisa diterima. Sesuatu yang tidak bisa diterima akhirnya bergejolak di hati, yang mengganggu pikiran sembahyang. Mestinya imam ke kepenak. Mestinya imam enak. Datang tempat musola, tinggal imam. Ada bagian sing ngoprak. Jamaahnya sudah sih. Nah ini bisa tumanina. Beda halnya kalau mau imam sholat kudu melayu-melayu di sini. Lah melayu-melayu dipicu oleh jengkel. Lucu oleh jengkel. Oleh jengkelnya apa?
Ya sifat malesnya kamu ketika dibangunkan males, masih kurang 15 menit ditunggu, ternyata ditinggal 5 menit masih duduk saja, masih enak-enakan, nggak siap kalau belum saatnya adzan. Kalau saatnya adzan baru turun, kan ketinggalan. Wis ngudune ngantri, waktunya juga pendek, ketinggal. Akhirnya jadi pikiran, ini yang tidak membuat khusyuk di dalam sholat. Wajibat doa, makanya ya datanglah kamu ke tempat mushola itu sebelum waktunya adzan, atau ketika adzan dikumandangkan kamu sudah siap semuanya, sudah pakai ruku, yang putra sudah ambil air wudhu, tinggal berjalan ke tempat mushola. Jangan santai-santai ya. Wong Islam yang kudu hafal jamnya, jam sembahyang zuhur jam berapa, asar itu jam berapa, maghrib jam berapa. Selalu melihat jam. Kenapa? Karena orang hidup itu adalah untuk sembahyang, untuk ibadah. Jadi dipikir-pikir, kamu pikir-pikir saja. Bangun pagi, sembahyang subuh, padahal nama sekolah, ditunggu-tunggu menanti waktu dulu. Udah dulu selesai istirahat di kamar atau di pondok istirahat. Teleng-teleng lagi melihat jam, menunggu waktu masuk asar. Setelah waktu asar ngaji, nunggu lagi waktu masuk begitu seterusnya. Ini kan memang yang dikehendaki oleh Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kayak gitu. Makanya jangan dilupakan, waktu-waktu ibadah itu tidak boleh dilupakan. Kita harus ingat betul. Perubahannya itu juga harus tahu perubahannya. Jam berapa. Kita datang sebelum waktu itu. Kalau sholatnya baik, bagus, insya Allah tidak akan mengingkari janji, tidak akan mengkhianati janji. Wa wajibatut doa kalian akan disembadani oleh Allah. Tapi sing disembadani kuwe, sing dijaluk api, ngerti dijaluk api. Kalau penjual, ya Allah ya Razzaq warzuqna rizqan halalan thayyiba, ini kan bagus kan. Tapi jaluk, ya Allah aku jadikanlah orang-orang yang kaya. Kemudian Allah tahu ciptaannya, makhluknya tahu, Allah tahu terhadap kadar ciptaannya. Kamunya kalau tak kasih kaya itu kamu tidak sanggup dibebani harta banyak, dibebani harta banyak, kamu sibuk duniawiyah dan kamu akan meninggalkan ibadah kamu semakin jelek. Wailul lil musallina ladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang lil musallina ladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang melakukan ibadah sholat itu sahun, lalai. Saking apa? Sibuk urusan duniawiyah. Wailun, celaka. Kira-kira kalau celaka itu gimana? Kalau jalan raya celaka apa? Jatuh, tabrak, tidak. Nah kalau urusannya sama Allah celaka, neraka. Repot kayak gitu. Makanya hati-hati, ya. Wa qabulul a'mal. Sembahyang itu pintu atau awal diterimanya amal perbuatan. Sebaik apapun amal perbuatan kamu, kalau kamu bukan orang yang beriman, tidak pernah sembahyang, amalnya tidak akan diterima. Contohnya seorang kafir. Orang kafir kan bukan orang beriman. Padahal modal amal itu diterima harus beriman. Harus beriman.
Kalau nggak beriman nggak diterima. Wa qadimna ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kalau orang kafir melakukan perbuatan baik, hatta dia memberikan sedekah, membangun masjid, dia membangun rumah Allah, dia bersedekah misalnya di Mekah sana, menyediakan air minum untuk orang yang haji, kan baik ini kan, yang sedang kehausan di padang pasir atau sedang haji disediakan air minum, amalnya diterima enggak diterima. Wa qadimna ma 'amilu min amalin, kelak akan kami suguhkan, kami hadirkan, ini loh amal kamu, perbuatan kamu, gak usah yang jelek, yang baik saja ini gak diterima ini. Wa ja'alnahu haba'an mansura. Kemudian Allah jadikan amal mereka itu seperti debu yang bertebaran. Ini sering saya sampaikan, sering. Makanya ya sembahyang, saya nggak setuju juga kalau ada yang mengatakan ya orang nggak pernah sholat kemudian melakukan amal perbuatan baik, amal perbuatannya baik diterima oleh Allah. Padahal orang yang sembahyangnya rajin baik pun belum tentu seluruh amal baiknya diterima oleh Allah, karena itu merupakan rahmatnya Allah kayak gitu. Jadi syaratnya ya yang fardu itu ya harus dilakukan. Puasa itu puasa Ramadan itu dia harus tunaikan. Sholat 5 waktunya harus ditunaikan. Zakatnya juga tunaikan. Paling tidak zakat linafsi. Zakat terhadap diri sendiri paling tidak seperti itu. Yang ringan kan seperti itu, untuk mensucikan jiwa. Baru nanti amal semuanya menjadi kunci, sholat itu diterima amal-amalnya. Wa barakatun fil mali, wa barakatun fil mal. Sholat itu menjadi kunci keberkahan di dalam harta benda. Wal kasabi, menjadi keberkahan di dalam mencari pekerjaan. Makanya kamu kalau sibuk bekerja, terutama sekarang yang lagi ngetren, kalau anak lulus SLTA itu masuknya adalah ke industri, perusahaan, ke pabrik, maka tidak boleh meninggalkan ibadah sholat. Makanya kamu nanya dulu ketika masuk, saya diterima, jam istirahatnya berapa saja jamnya gitu. Duhur istirahat, oke. Asar istirahat, oke. Walaupun duhur tidak bisa berjamaah, karena mungkin istirahatnya jam 12 pas. Sedangkan waktu duhurnya itu awal waktunya adalah jam 11.35 saat ini. Kan gak bisa jamaah kan? Tapi kamu bisa sholat duhur berjamaah nanti sama teman-teman yang lainnya. Oke, enggak apa-apa. Waktu asarnya jam berapa? Jam 4, oh ya bisa. Tapi kalau gak ada waktu asarnya, pulangnya istirahatnya nanti sekalian jam 6, ya jangan diterima. Jangan diterima, walaupun kamu ditawarkan dunia sekalipun. Iya enggak? Iya, itu cobaan kamu itu. Cobaan, kamu mau pilih dunia atau mau pilih akhirat. Kalau dunia nggak ada selesainya, kamu ambil itu pekerjaan, ditawarin dunia besar, gaji pertama. Giliran gaji pertama, sholat banyak ditinggalkan, kemudian kamu pulang mati. Apa? Hartanya mau dibawa? Dibawa enggak? Enggak dibawa. Makanya buat apa? Yang terpenting itu kita mendapatkan rezeki berapa, kita syukuri, rezeki itu berkah, asal kita bisa melakukan ibadah. Jangan sampai rezekinya banyak tapi tidak bisa melakukan ibadah. Wasilahun alal a'da. Salat itu adalah senjata untuk para musuh-musuhnya.
Sholat itu senjata untuk musuhnya. Artinya apa? Sholat itu silah. Bisa nggak kamu mengartikan bahwa sholat itu adalah silah, senjata? Senjata itu kan tajam. Kalau pisau bentuknya berarti itu tajam. Kalau senapan itu pelurunya, berarti kalau meluncur di tempat sasaran maka akan membunuh orang tersebut. Ini kan sebuah kekuatan, power. Senjata itu sebuah kekuatan yang membuat lawan takut. Sholat itu gambaran seperti itu. Artinya apa? Ya kita itu kan diperintahkan sholat itu untuk berjamaah. Jamaah itu adalah sebuah kekuatan yang sangat besar. Sholat itu juga bentuk atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Sebuah kekuatan bahwa suatu umat itu harus taat terhadap pimpinan. Nah ini kekuatan yang luar biasa, pondasi yang tidak bisa terkalahkan. Nah coba kalau Indonesia dalam suatu masalah besar, misalnya dulu mengingat dalam kemerdekaan, merebut perjuangan kemerdekaan. Kalau nggak ada atiullah wa atiur rasul, hubbul waton minal imannya tidak tertanam, bagaimana bisa nggak merebut kemerdekaan? Tidak bisa. Sampai saat ini misalnya kita belum merdeka, seperti yang terjadi di Palestina, belum merdeka. Itu dilihat dari sholatnya bagus. Dia tinggalkan duniawiyah hanya untuk ibadah kepada Allah. Sholat itu silahun alal ada, gamane alal ada ing atase biro-biro musuh, senjata. Dia menjadi bom, dia menjadi senjata, atau dia menjadi pisau yang siap menyobek-nyobek atau menghancurkan musuhnya. Wa karahatus syaiton. Orang yang melanggengkan ibadah sholat pasti dia dibenci sama syaitan. Pasti dibenci sama syaitan. Kenapa? Syaitan mengajaknya ke permusuhan, syaitan mengajaknya ke perbuatan maksiat, sedangkan sholat itu menjauhi perbuatan maksiat, menjauhi perbuatan munkar. Salat itu menjauhi perbuatan maksiat, menjauhi perbuatan mungkar. Perbuatan maksiat dan perbuatan mungkar itu dicintai oleh syaitan. Jadi kalau kita misalnya belum benar ibadah sholatnya, ya gampang diajak sama syaitan. Contohnya, ya diajak khulwah itu ya, khulwah diajak nyepi sama yang bukan pasangannya pasti mau. Kenapa? Karena sholatnya tidak benar. Kok tidak benar? Iya berarti sholatnya tidak menggunakan al-ihsan. Apa? Al-ihsan. Belum sampai di situ. Yang dimana al-ihsan itu setiap jawari, setiap anggota tubuhnya itu sudah dipantau atau sudah di CCTV oleh Allah. Kamu khulwah tempat sembunyi dimanapun, Allah akan merekam jejak kalian. Kan kanan kiri ini anak atid, ya. Ada malaikat pencatat amal perbuatan baik dan amal perbuatan buruk. Nah itu seperti itu.
karahatus syaitan. Wa syafi'un baina sahibiha wa syafi'un baina sahibiha. Salat itu menjadi penulung, syafi'un baina sahibiha, ing dalem antarane kancane wa syafi'un baina sahibiha. Wa syafi'un, salat itu menjadi penulung baina sahibiha, ing dalem antarane wong sing nglakoni salat atau orang yang mengamalkan ibadah salat. Jadi orang yang melakukan sembahyang itu menjadi penolong atas dirinya, sohib. Jadi yang memiliki amal perbuatan sembahyang menjadi penolong. Salat itu pengendali perbuatan fahsya wal munkar. Salat itu pengendali amarah nafsu, ya, amarah nafsu jadi pengendali, makanya menjadi penolong. Orang yang sembahyangnya baik, dia menjadi orang yang jujur. Orang yang sholatnya baik, dia akan mencoba menjadi orang yang adil. Tapi dengan catatan sholatnya baik. Jadi yang susah menjadikan sholat yang baik itu yang paling susah. Susahnya minta ampun. Khusyuk saja sulit. Saya gambarkan khusyuk saja sulit. Seperti tadi saya sampaikan, faktor menciptakan khusyuk itu harus dari tumakninah, ketenangan amal kita, ketenangan perbuatan kita ketika masuki waktu sembahyang. Ya, ketenangannya bagaimana? Ya, orang mau masuk sembahyang mulai dari wudu itu sudah tenang. Wudunya bisa tenang, bisa menghadap kiblat, bisa berdoa. Allahumma ja'alna minal mutatahhirina waj'alna minat tawwabina waj'alna min ibadikas sholihin. Kita bisa berdoa seperti itu. Jangan sampai ketika berwudu kita nggak bisa berdoa, justru malah bercanda, siram-siraman, apalagi biasanya yang anak-anak lakukan. Kalau dari berwudu saja kita sudah diawali hal-hal yang membuat amal kita sudah tidak tenang, hati kita sudah tenang, berjalan di tempat, lanjut di tempat musola, lanjut tempat musola bercanda lagi, padahal imamnya sudah memulai takbiratul ihram. Nah, ketika imamnya sudah selesai Al-Fatihah, dia baru masuk Allahu Akbar. Akhirnya tertinggal Fatihah. Kan rusak semuanya akhirnya. Enggak dapat takbiratul ihramnya imam. Dia sudah ada di tempat sudah lama, tempat musola sudah lama bersama imam. Menangi Fatihahnya imam, cuma dia menangi tapi tidak memulai takbir. Bisa nggak kira-kira ini dinamakan masbuk? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Ya karena dia pada waktu di musola itu sebetulnya menangi Fatihahnya imam. Misalnya di situ, akhirnya sembahyangnya rusak. Dan ini kalau nggak diperbaiki akan berbahaya. Bahaya loh kalau nggak diperbaiki. Makanya amal kita itu menjadi ya suka menggampangkan pekerjaan, suka tergesa-gesa dan lain sebagainya. Ya ada perbuatan keji, perbuatan mungkar, dinegosiasi bisa. Ya karena amal ibadahnya itu tidak baik. Nah kalau pengen itu jadi penolong, maka harus dimulai dari awal itu yang baik, dari
wudu gitu. Dari wudu itu kita bangun itu kalau lagi tidur kita bangun berjalan semangat itu 1, 2, 3, 4 jalan 1, 2, 3 kan loyo kan. Tapi kalau semangat 1, 2 jalan aja mantap jalannya 1, 2, 3, 4, 5 jalan mantap. Sudah di depan kamar mandi itu nggak belok. Anak-anak kan biasanya belok, depan kamar mandi belok. Kalau nggak diawasi, belok ke tempat lain, duduk, ngeletak, akhirnya ngantuk turun mandi. Nah, ini kan perbuatan ini menjadikan kalau kita nggak diawasi, maka kita mencoba untuk berkhianat. Benar nggak? Iya. Kalau nggak diawasi berkhianat. Nah, kalau anak sekolah biasanya kalau ujian kalau nggak diawasi nyontek akhirnya. Kecuali gurunya mengikhlaskan. Enak kalau gurunya kayak saya. Silakan buka buku gitu. Kalau saya boleh. Kenapa boleh? Karena saya kalau memberikan materi itu menggunakan penalaran gitu. Jadi bukan yang ada di buku, tapi yang saya sampaikan seperti ini kayak gitu. Kamu bisa memberikan nalar, makanya nilainya itu tidak bisa diserahkan. Kalau menilai itu tidak bisa dipasrahkan sama anak-anak, menilai nggak bisa. Gitu. Jadi harus dipelajari sendiri oleh gurunya. Oh nilainya, daya nalarnya anak seperti apa gitu, bagus enggak? Jawabannya tidak sama antara anak yang satu dengan yang lain. Nah, itu yang benar. Kalau saya jadi guru seperti itu. Jadi anak-anak itu nggak bisa nyontek gitu, nggak bisa diawasi juga sudah ketahuan. Nggak ada namanya definisi itu, tidak ada namanya definisi. Nggak ada, adanya pemahaman, interpretasi semua pakainya, pemahaman, penafsiran, pengalaman. Makanya seperti itu. Syafi'un baina sahibiha wa baina malakil maut. Menjadi penolong bagi yang melaksanakan ibadah, yang memiliki amal perbuatan sholat, wa baina malakil maut, dan juga menjadi penolong antara malaikat maut. Jadi enaknya itu orang yang melakukan ibadah sholat dengan baik, puasanya baik, dia di akhir hayatnya dia husnul khotimah, ini akan dibawakan atau ditunjukkan surga. Enak kan? Jadi penolong kan? Kamu mau ditunjukkan surga apa mau ditunjukkan neraka? Hah? Iya. Yang datang itu adalah malaikat rahmat, ditunjukkan. Ini loh gambaran kamu neraka, gambaran kamu surga. Wis akhirnya husnul khatimah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kembali ruhnya kembali ke sisi Allah dengan tenang di sana, tenang. Beda lagi kalau yang matinya itu dalam keadaan kafir. An-naru yu'raduna 'alaihi ghuduwan wa 'ashiyyan. Neraka jahanam itu ditampakkan, diperlihatkan kepada ahli Fir'aun, pendukung Fir'aun dan Fir'aunnya di alam barzah. Ditampakkan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan. Setiap pagi dan sore, petang, pagi petang ditampakkan terus. Stres enggak? Saya pernah ngomong juga. Stres enggak? Stres. Jangankan itu, orang punya utang saja ditagih sama debt collector, tekani wong 4, wong 5, gede-gede, tok paksa. Stres enggak? Stres, bisa jadi kabur dari rumah. Kabur stres. Lah kalau di alam barzah bisa kabur enggak? Enggak bisa kabur. Ruhnya itu enggak bisa kabur kemana-mana, enggak bisa. Iya. Nah, itu siksaan apa contohnya? Ruh, jiwa, non materi ya, non fisik.
Nanti yang sempurnanya fisik dan batin itu dohirun wa batinan itu ketika yaumil kiamat dibuka, yaumil akhirat masuk, ditimbang. Nah, yang baik itu surga pahalanya, yang jahat itu masuknya neraka. Fisik dan batinnya disiksa oleh api neraka. Makanya mumpung masih ada ruh di dalam diri kita, ruh ini kita manfaatkan dengan baik untuk beribadah kepada Allah. Wasirojun fi qabrihi ila yaumil qiyamah. Salat itu menjadi siroj, menjadi cahaya, lampu, damar, lampu. Fi qabrihi ing dalam kuburane man sholama, orang yang sembahyang atau musolli. Ila yaumil qiyamah, sampai dengan hari kiamat. Kalau kamu melihat bahwa di kubur itu adalah kegelapan yang luar biasa. Kegelapan yang luar biasa. Di dunia alam yang terang benderang, masuk di kubur, alam kubur, dunia yang gelap gulita. Wis peteng lah kancane dhewe kanthok dikerumuni oleh hewan hewan melata. Ana kalajengking, ana ula. Ya enggak? Sampai habis. Tubuhnya sampai habis. Yang tidak dijaga, yang tidak dikehendaki oleh Allah, yang masih utuh ada diridhoillah. Kecuali yang masih utuh itu dengan ridhonya Gusti Allah. Yang enggak diridhoi oleh Allah, ya habis dia dimakan hewan melata. Ana kalajengking, ana cacing, ana ula, segala macam. Entek. Wasirajun fi qabri ila yaumil qiyamah wa dhillun ala rasihi yaumal qiyamah. Menjadi dhillun, halte, naungan, yup-yupan, ala rasihi ing atase sirahe musolli mau yaumal qiyamah, ing dalem dinane kiamat. Di mana di padang mahsyar itu dijemur, ya panasnya luar biasa di padang mahsyar. Enggak ada yup-yupan di situ, tidak ada pohon. Hanya kepada orang yang diridhoi, orang-orang tertentu yang mendapat ridhonya Allah saja yang mendapatkan dillun. Yauma la dilla illa dilluh. Di mana di hari itu tidak ada yup-yupan kecuali yup-yupane Gusti Allah. Di hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah, yaitu di yaumil kiamah ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Watajun ala ra'sihi. Ngerti tajun? Kamu ngerti Miss Universe? Kalau menang dikasih apa tuh? Mahkota ya? Nah itu tajun. Kamu mau dikasih mahkota Miss Universe atau mau tajun yang diberikan oleh Allah? Hah? Kalau tajunnya Miss Universe itu larinya ke neraka. Kok bisa Gus? Lah ya auratnya diumbar kabeh. Menang karena auratnya diumbar semua. Umbar kabeh. Cantik-cantikan, pakaiannya wah luar biasa. Belahnya itu sampai di sini. Melihat Gus, yang lihat Pak. Di dia. Kalau nggak lihat saya nggak bisa cerita sama kalian. Dia lihat, pasti. Tahu dunia ini ya. Seperti itu. Makanya jangan bangga. Saya tidak bangga sama sekali. Indonesia misalnya Miss Universe juara 1, buru-buru tidak bangga sama sekali.
Tidak ada bangga. Yang bangga itu kalau punya anak solihah, punya pakaian menutupi auratnya, hanya dibuka kepada muhrimnya saja. Itu yang bangga. Sebayangnya bener, ngaji bener. Syukur-syukur hafal Quran. Orang hafal Quran ya orang apa, tapi kudu paham Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk. Jangan, ya sama kebalikannya juga. Jangan sampai hafal Al-Quran tapi tidak paham Al-Quran sebagai petunjuk. Nah, ini repot lagi nanti. Repot lagi ini nanti. Nah, cikal bakalnya golongan-golongan Khawarij itu rata-rata hafal Al-Quran tapi tidak tahu isinya Al-Quran, sehingga gampang mengkafirkan atau menyalahkan orang sesama muslim, atau gampang menggunakan ayat-ayat al-qatl, ayat-ayat membunuh untuk orang sesama muslim atau kepada orang kafir atau selain non muslim yang tidak memiliki salah atau yang tidak memerangi. Repot tentu. Kan kita hanya boleh perang dengan orang kafir yang memusuhi kita. Yang gak memusuhi bisa hidup dampingan, ya usah diperangi. Ajaran siapa? Ya ajaran Kanjeng Nabi. Buktinya apa? Piagam Madinah. Buktinya piagam Madinah. Nabi hijrah itu dari Mekah ke Madinah oleh kaum Ansor. Tak tegaskan lagi, kaum Ansor itu terdiri ada kaum kafirnya. Kemudian membuat piagam Madinah. Nah, setelah membuat piagam Madinah, ada pemberontakan dari orang kafir yang di situ ada kelompok Aus dan Khazraj ya. Kabilah Aus dari kafir dan kabilah Khazraj mengkhianati Kanjeng Nabi dengan membunuh orang kufat yang hafal Al-Quran sebanyak kurang lebih 70-an orang. Akhirnya terjadilah perang. Nabi memerangi orang kafir. Walibasun ala badanihi wasitrun bainahu wa bainan nar. Salat itu menjadi pakaian atau pelindung. Pakaian kan pelindungan. Pakaian itu pelindung. Pelindung apa? Ya badan ini kalau nggak dipakaian itu punya rasa malu yang sangat luar biasa. Iya enggak? Iya. Secara akal itu orang yang memiliki akal, yang memiliki moral, etika. Jadi ketika tubuhnya itu dipertontonkan semuanya kepada orang, malu enggak? Secara etika malu enggak? Malu. Ya nggak malu itu hanya orang gila saja. Orang gila nggak punya akal kan, hoiru akil kan, kayak gitu. Orang gila kan hoiru akil. Makanya sembahyang itu libasun ala badani. Orang yang biasa sembahyang itu ya pasti dia akan melindungi fisiknya. Nah, sholat itu menutupi badan kita baik secara materi atau non materi. Secara etika atau secara akhlak juga sama seperti itu. Fisik kita ditutupi oleh cantiknya sholat. Oleh cantiknya sholat. Makanya yang harus kita hiasi itu adalah sholat. Sholatnya dihiasi dengan baik, dengan bagus, maka kalau perempuan itu namanya inner beauty. Kecantikannya itu akan muncul dengan sendirinya. Perpakaiannya bagus, baik, tata cara menghiasi wajah itu baik, tidak berlebihan, tidak mengundang maksiat orang. Dari sembahyang tidak mengundang perhatian orang.
Jangan sholatnya bagus, pakai mukenanya bagus, tapi kalau keluar ketika sembahyang pakaiannya ketat. Ini salah besar. Berarti belum menjadikan sholat itu menutupi badannya. Sholatnya menjadi pelindung, libasun ala badani. Nah itu kita pahami. Ya ini yang berbahaya adalah anak perempuan. Nah, kenapa? Karena di bagian tubuhnya itu mengandung maksiat. Beda dengan laki-laki misalnya. Beda dengan laki-laki. Di perempuan. Makanya santri, nah ini tolong nih santri ini. Santri. Jadi kalau sekolah pakai roknya mepet, kalian tumbuhnya semakin dewasa. Roknya dari kelas 1 itu belum ganti. Kan berarti kan roknya naik ke atas, ya dah, roknya naik ke atas. Maka gunakanlah kaos kaki seperti halnya stocking. Seperti stocking. Ya, kaos kaki panjang menutupi kulitmu agar tidak terlihat, walaupun kulitmu bagus atau tidak bagus ditutup. Atau menggunakan celana legging. Kenapa? Ketika kamu sulit mengendalikan